Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iksan Rede El Nino Bay. Di kesempatan video kali ini saya akan menayangkan tentang rakit sepeda. Untuk frame yang akan saya rakit kali ini adalah Giant TCR. Baik teman-teman, langsung saja pada proses perakitan. Kali ini saya merakit road bike Giant TCR menggunakan alat bike stand yang saya pesan khusus custom melalui bengkel las, yaitu ADS Mandiri. Jika Anda ingin memesannya, boleh nanti komen-komen aja supaya saya bisa bantu customkan. Baik teman-teman, untuk kali ini saya menggunakan alat khusus dari produk Technocraft seperti ini teman-teman. Mohon maaf, video kali ini banyak iklan. Baik teman-teman, untuk proses perakitan kali ini komponen yang saya gunakan adalah produk dari Shimano 1052x10. Untuk komponennya sendiri ini saya copot dari sepeda lama, yaitu sepeda Giant OCR. Ini beralih untuk ke Giant TCR, yaitu naik kelas ya mas ya. Untuk framenya sendiri ini Giant TCR bahannya aluminium, ukurannya saya gunakan ukuran M. Untuk ukuran M nya ini ideal untuk orang tinggi badan 165 sampai dengan 175 cm. Nah, untuk pemasangan ini stem sementara saya nggak dikencangkan terlebih dahulu, hanya untuk memegang. Nah, pada proses penyetelan stir tube-nya nanti saya akan selesaikan pangkas pada akhir video sekalian bike fitting. Yang penting stem nggak bakal lepas pada proses perakitan. Lanjut, kali ini saya pasangkan RD-nya terlebih dahulu dengan menggunakan kunci L dari produk Technocraft yang ukurannya nomor 5. Baik, setelah RD terpasang, lanjut pada proses pemasangan FD. Namun untuk pemasangan FD kali ini saya belum memasangkan crank karena routing kabelnya ada di bagian dalam, jadi saya hanya untuk pasangkan saja. Untuk settingnya nanti saya lanjut. Nah, di video kali ini saya tidak menayangkan untuk cara pemasangan routing kabelnya karena memang rumit banget dan saya malah lupa nggak ngeplay gitu. Jadi ya begitulah, lanjut aja langsung pada pemasangan bottom bracket. Kali ini saya menggunakan alat dari produk Muxi untuk pemasangan BB press fit ukuran diameter 41 mm untuk Giant TCR ini. Pastikan memasang bottom bracket, alangkah baiknya kita pasangkan satu persatu supaya presisi dan tidak ada yang miring. Karena bottom bracket ini kan Shimano terbuat dari plastik, ya bearingnya supaya loncer kita pasangkan satu persatu seperti ini teman-teman. Pertama-tama pasangkan bagian kanan, setelah kanan selesai lanjut pasangkan bagian bottom bracket sisi kiri. Untuk bottom bracket Shimano ini kalau pengen loncer, saran saya sih ya, sebelum dipasang baiknya di bagian rumahannya itu dikasihkan pluma supaya licin masukinnya, seperti itu teman-teman. Baik, setelah terpasang bottom bracketnya, lanjut saya akan memasangkan di bagian cranknya. Kemudian gunakan kunci L nomor 5 untuk mengencangkan sisi bagian crank arm sebelah kiri supaya cranknya nggak lepas gitu loh. Baik, selanjutnya saya akan memasangkan untuk bagian roda belakang. Untuk wheelsetnya menggunakan wheelset dari produk Mavic Axiom. Yang pasti ini wheelset harganya lumayan reasonable, udah gitu enteng, dipakai buat dataran enak, nggak nanjak-nanjak ya enak. Wes pokoknya wheelset ini recommended buat teman-teman yang mau main sepeda supaya dapat enteng, dapat lajunya juga. Monggo bisa pesen wheelset Mavic Axiom ini, jos pokoknya. Oke, lanjut proses pemasangan rantai. Seperti biasanya saya selalu memasangkan rantai dimulai dari joki wheel posisi paling bawah, kemudian masuk ke bagian joki wheel atas, lanjut masukin bagian sprocket, kemudian masuk ke bagian FD. Mau rotok jelimet tapi butuh yang telaten, jangan sampai rantai itu nyangkut di jalur yang bukan pada jalurnya. Biasanya suka bersentuhan tuh antara cage sama rantai, suka bunyi kresek, makanya kudu lebih teliti. Nah, berhubung rantainya tidak menggunakan missing link, kali ini saya menggunakan pin khusus dan juga alat yang saya gunakan kali ini adalah produk dari ngomong bahasa Inggris kayak angel, pokoknya alat penyambung rantai. Alat penyambung rantai ini dari produk dari
Beto Branding United. Wis pokoknya jas itu udah 2 tahun tak pakai, enak, awet. Kalau udah kesambung jangan lupa untuk ditekuk-tekuk kanan kiri atas bawah supaya rantainya itu elastis, nggak kaku gitu loh. Kalau udah lanjut pasangkan rantai pada chainringnya. Wes sedang cepat set masukkan inner shifternya aja pada outer casingnya ya teman-teman, supaya bisa langsung setting. Untuk routing kabelnya agak nanggung. Untuk frame ini ada bagian sambungan di bagasi stay, jadi inner shifternya setelah keluar dari bagian bottom bracket down tube, kemudian lanjut disambung di bagian RD bagian belakang. Sebelum inner shifter dikencangkan terlebih dahulu, saya selalu ngecek posisi inner shifter posisinya netral. Nah, kalau udah inner shifternya netral, baru nanti di bagian penjepit kabel innernya dikencangkan menggunakan kunci L nomor 5 mm seperti ini. Oke, lanjut pada proses pemasangan inner shifter untuk bagian front trailer. Untuk cara pemasangannya sama seperti tadi, yang paling penting posisinya sudah netral, kemudian jepit posisi inner kabelnya, inner shifternya sama FD dengan menggunakan kunci L nomor 5 seperti ini. Seperti biasa, kalau sudah menggunakan kunci, pasangkan lagi sama wadahnya, kemudian kabelnya dipotong menggunakan alat kabel cutter. Kali ini saya menggunakan kabel cutter dari produk Jaguar. Pokoknya jos, Jaguar kenceng, genggamannya juga mantap, untuk ketajamannya juga tajam sekali. Oke, bareng iklan bertowo-towo, lanjut pada proses setting gearset. Untuk gearsetnya dicek, pokoknya jangan sampai ada yang loncat-loncat. Kalau udah ada yang loncat tinggal adjust posisinya bagian rear derailleur, itu ada putaran di bagian belakang paling gampang. Oh ya lur, lali urung masang rem. Oke, lanjut proses selanjutnya aku masangkan rem. Untuk kali ini remnya menggunakan komponen rem dari Shimano Sora, tapi untuk bagian brake shoe-nya saya menggunakan brake shoe dari produk Shimano Ultegra. Pokoknya kalau buat yang namanya rem itu pilih komponen yang paling worth it, jangan sampai sepedanya banter kenceng tapi rem blong, kan lucu. Rem itu salah satu nyawa ataupun kehidupan supaya kita tidak tergelincir. Untuk inner shifter, inner brake dan juga outer casingnya saya selalu menggunakan produk unggulan dari Jaguar. Untuk Jaguar ini Anda bisa beli di Tokopedia atas nama tokonya Marisa Putri Bike Shop. Nah, itu nama istriku. Kalau toko fisiknya di The El Nino Bike. The El Nino Bike selalu menyediakan kabel-kabel unggulan dari produk Jaguar. Pokoknya Jaguar malicin, antem men penak wes, pokoknya sampean kalau mau ngerem mau buat ngoper kalau pakai Jaguar jos lah pokoknya. Baik teman-teman, saya juga mau sharing nih, kalau misalkan masang rem paling penting perhatikan posisi brake shoe. Jangan sampai posisi brake shoe itu ada di bawah dari brake line-nya ataupun ada di atas brake line. Soalnya fatal banget beberapa kasus kalau misalkan rem nggak dicek, itu pada saat ngerem ada yang remnya itu lama kelamaan malah ngerem di bagian ban. Lah kalau kelamaan ngerem ban lah yo meletus ban kan, kaget. Ini pernah kejadian sama salah satu rider nih, masang remnya nggak dicek atau gonta ganti wheelset tapi nggak ngecek posisi brake shoe sama brake line nggak tepat, jadi yang direm bukannya peleknya malah kena ban. Jadi saran saya selalu ngecek bagian brake shoe nya itu jangan sampai nggak pas di bagian brake line. Wis itu aja saran dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Oke, tes remnya. Oke, cukup. Oke teman-teman, setelah selesai pada proses pengereman tadi udah dicek, lanjut sekarang kita cek bagian drivetrainnya, RD sama FD nya. Pokoknya pastikan jangan sampai ada yang loncat-loncat, ngopernya juga enak. Nah itu yang paling penting.
komponen mah nggak kudu baru, yang paling penting komponen apa aja itu dirawat, kasih kabel yang bagus, operannya juga enak, responsivitasnya juga kalau Shimano insya Allah sih enak, nyaman, responsifnya cepet. Nah kali ini kan lah ya 105 seri tahun lama ini, tapi masih enak banget, operannya lembut, perpindahannya juga smooth, rasionya juga bagus. Zaman dulu mah belum ada sprocket yang gede-gede, makanya sprocketnya kecil-kecil ya enak kayak gini. RD maupun FD normal ya, nek misalkan ono sing kurang ya tinggal disetting sedikit-sedikit, tinggal kencangkan kabelnya atau bautnya, itu aja cukup. Oke, kalau drivetrain sudah selesai, lanjut aku bakal masang roda bagian depan. Kalau udah masang roda bagian depan kan tinggal atur kokpitnya, tinggal atur bagian seat postnya, tinggal dilanjut posisi back fitting kan lah ya enak. Back fitting kan tinggal ngatur posisi saddle, lanjut posisi stem, ketinggian spacer, itu paling penting. Baik teman-teman, seperti inilah sepedanya, keren banget bukan? Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video dari saya. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.